Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Sebuah gudang pengumpulan barang bekas di Jalan Tempua, Kota Medan hangus terbakar. Ratusan warga lingkungan 2 Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan kembali gelar protes limbah pabrik pengolahan biji kelapa sawit. Dikemudikan pelajar berumur 16 tahun, sebuah mobil dinas Propam Polres Tapanuli Selatan diduga terlibat tabrak lari. Ratusan warga lingkungan 2 Kelurahan Martubung, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan kembali menggelar aksi di depan pabrik pengolahan biji kelapa sawit PT Agrojaya Perdana. Aksi dilakukan karena warga sudah tidak tahan dengan dampak limbah dari perusahaan tersebut. Ratusan warga lingkungan 2 Kelurahan Martubung, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan menggelar aksi di depan pintu masuk pabrik pengolahan biji kelapa sawit di kawasan Yosudarso, Kelurahan Martubung, Kecamatan Medan Labuhan. Selain menempelkan poster tuntutan di pagar, mereka juga mendirikan teratak besi di depan pintu masuk serta mengancam akan menginap di area pabrik jika tuntutan mereka tidak ditanggapi. Warga meminta agar perusahaan menghentikan produksi pengelolaan biji kelapa sawit karena limbahnya berdampak terhadap kesehatan warga. Warga meminta perusahaan untuk membeli rumah mereka atau pihak pabrik pindah dari lokasi saat ini. Lama itu udah bertahun-tahun, udah muak, Udah bolak-balik. udah bolak-balik. Dan ini bukan yang pertama, kami pertama itu demo ini sampai habis ini semua. Yang kedua itu buat orang ini limbah di sana itu banjir sini semua sampai dampak lingkungan juga. Oke, Bang, selama ini nggak ada kompensasi dari perusahaan terhadap apa nih? Kami nggak butuh kompensasi. Kalau kompensasi itu nggak pernah akan ada itu di lingkungan 2. Baik siapapun orangnya tidak akan pernah ada. Jadi tuntutan warga saat ini apa lah Bang? Tuntutan warga itu hanya untuk hilangkan bau debu ini. Dan mereka bilang kalau mereka itu sanggup, biar mereka itu yang tinggal di sini bayari punya kami semua biar kami cari tempat pindah. Ya, betul. Jadi kami pindah lingkungan dari sini biar orang ini nyaman. Ya. Jadi jual di semua tanah kami diklaim beli. Jadi kami pindah. Yang kami minta itu aja. Jadi nggak ada recok-recok. Yang kami minta jual di tanah kami beli kalian semua biar kami pindah. Jadi kalian nggak recok. Ataupun kalian yang pindah dari sini. Nggak ada lagi. Kami cuma itu aja yang kami minta. Sementara itu, hasil pertemuan dengan anggota DPRD Kota Medan, salah satu anggota Komisi 4 akan menyurati pihak perusahaan untuk mengadakan pertemuan dengan warga dan pejabat terkait membahas tuntutan warga ini. Akan bersurat Ketua DPR menandatangani surat dapat dengan pendapat supaya kita tahu apa hasilnya mengenai PT Agro ini. Apa aja surat yang dia miliki dan apakah dia sudah melakukan kajian AMDAL-nya, rekomendasi AMDAL-nya dengan baik. Karena masyarakat merasa keberatan terhadap suara, bau, kebisingan, dan itu yang dikeluhkan oleh masyarakat yang rata-rata. Setelah hampir 5 jam, massa membubarkan diri. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan. Aparat Satuan Polisi Perairan dan Udara Polres Serdang Bedagai akan menyita alat pukat trawl jika menemukan nelayan yang menggunakan alat penangkap ikan tersebut. Langkah ini dilakukan menyusul keluhan para nelayan tradisional karena kedatangan nelayan dari berbagai daerah yang menangkap ikan dengan menggunakan pukat trawl. Sejumlah petugas Satuan Polisi Perairan dan Udara Polres Serdang Bedagai menggelar patroli dengan menggunakan 2 buah motorboat. Patroli dilakukan di area perairan yang berada di 4 kecamatan Kabupaten Serdang Bedagai. Patroli dilakukan untuk mengawasi para nelayan agar tidak bertindak curang, menyusul keluhan nelayan tradisional terhadap nelayan dari luar Serdang Bedagai yang menangkap ikan dengan menggunakan pukat trawl. Polisi akan langsung menyita alat pukat trawl jika menemukan nelayan sedang menggunakan alat tersebut. Petugas juga mendatangi satu persatu kapal nelayan untuk mensosialisasikan larangan penggunaan pukat trawl dalam menangkap ikan karena dapat merusak lingkungan yang ada di dalam laut. Terkait adanya informasi dari masyarakat maraknya pukat trawl
yang berada di perairan Serdang Bedagai, kami dari Satpol Airut Polres Serdang Bedagai sudah melakukan langkah-langkah patroli di sekitar wilayah perairan Serdang Bedagai dan melakukan beberapa kali penindakan untuk melakukan penyitaan alat tangkap yang digunakan oleh para nelayan yang datang dari luar Kabupaten Serdang Bedagai, yaitu dari daerah Batubara atau Pagorawan maupun dari Pantai Labo. Dan sudah kita koordinasikan terkait dengan nelayan-nelayan yang menggunakan alat tangkap yang menyalahi aturan ke Dinas Perikanan Provinsi Sumatera Utara dan juga Ditpol Airut Polda Sumut agar dilakukan penertiban ataupun Dinas terkait diminta memberikan sanksi yang tegas kepada nelayan yang nekat menggunakan alat pukat trawl. Sanksi diberikan agar memberikan efek jera kepada nelayan yang terus membandel. Muhammad Hamdani melaporkan dari Serdang Bedagai. Diduga tabrak lari, sebuah mobil dinas Propam Polres Tapanuli Selatan terlibat aksi kejar-kejaran dengan pengendara lain di Kota Medan. Saat dihentikan, mobil dinas polisi itu ternyata dikemudikan oleh seorang pelajar bersama seorang penumpang wanita yang disebut-sebut sebagai gurunya. Sebuah mobil dinas Propam Polres Tapanuli Selatan dikejar oleh pengendara lainnya di Kota Medan pada hari Minggu malam lalu. Orang yang merekam video menyebutkan pengendara mobil dinas Propam itu sebagai pelaku tabrak lari. Rekaman video tersebut kemudian membuat heboh media sosial. Kabid Humas Polda Sumatera Utara membenarkan kendaraan dinas yang terekam dalam video tersebut berada dalam hak penggunaan pelaksana tugas Kasih Propam Polres Tapanuli Selatan Ibtu Asjul Pane. Namun tanpa sepengetahuan Ibnu Asjul Pane, mobil dinas itu dibawa jalan-jalan oleh sang anak yang masih berstatus pelajar berusia 16 tahun. Saat itu Ibtu Asjul Pane tengah dalam perjalanan dinas ke Medan. Dan pada saat yang bersangkutan sedang istirahat di rumah, kendaraan yang bersangkutan atau tersebut digunakan oleh anak yang bersangkutan dengan inisial AS, umur 16 tahun. Dipergunakan untuk jalan-jalan di Kota Medan. Alasannya hanya berkeinginan untuk memakai kendaraan dinas. Ya, memang sesuai ketentuan dalam rangka kami sebagai pengawas disampaikan untuk kendaraan dinas Polri untuk dilaksanakan digunakan sesuai dengan ketentuan. Itu semua untuk pelaksanaan dinas saja, untuk tidak digunakan untuk kepentingan pribadi. Kendaraan dinas itu kini sudah berada di Propam Polda Sumatera Utara, sementara pemeriksaan kepada Ibtu Asjul Jani masih berlangsung. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Medan. Laporan tersebut mengakhiri berita Sumut hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV 6 Daerah. Saya Priscilia Claudia berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.